Hai teman-teman mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Maria Febiana Kristanti. Kali ini kita akan belajar pengumpulan data yang ada di dalam metode penelitian kualitatif. Secara khusus, kita akan belajar tentang cara atau prosedur observasi dan wawancara. Saya memberikan dua referensi pokok yang harus dibaca oleh teman-teman mahasiswa. Yang pertama dari Norman Denzin dan Yovna Lincoln, ya, dari bukunya The Handbook of Qualitative Research. Yang satunya dari John Creswell dan Cheryl Pott, dari bukunya Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among 5 Approach. Teman-teman bisa mendapatkan buku ini di Leeds. Saya sudah lampirkan di sana, kalian bisa miliki. Karena kedua buku ini menurut saya bisa jadi paduan buat teman-teman mahasiswa, terutama nanti ketika kalian sudah masuk di seminar proposal. Sebelum kita belajar tentang observasi dan wawancara, saya ingin mengajak teman-teman mahasiswa untuk review sedikit apa sih penelitian kualitatif. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa penelitian kualitatif posisinya ada di dalam paradigma konstruktivis, atau nama lainnya sering disebut dengan paradigma interpretif, paradigma relativis. Kalau coba kita mengingat kembali secara ontologis, ya, secara ontologis bagaimana melihat the nature of reality, melihat realitas, apa yang ingin diketahui, apa yang ingin dicari. Paradigma konstruktivis atau relativisme menyatakan bahwa realitas ada di dalam dunia subjektif, yaitu apa yang dipersepsi oleh individu-individu tentunya berbeda dengan individu yang lain. Realitas merupakan konstruksi sosial, sehingga kebenaran suatu realitas itu bersifat relatif, berlaku sesuai konteks yang spesifik yang dinilai relevan oleh para pelaku sosial. Nah, interaksi dan kepercayaan dari individu-individu ini karena terkonstruksi oleh realitas, sehingga tidak bisa disamakan dalam satu konteks dengan konteks yang lainnya, seperti ada di dalam paradigma positivistik, atau kalau kalian sebelumnya belajar adalah penelitian yang kuantitatif. Karena kalau kuantitatif atau positivistik menyatakan bahwa realitas itu dianggap sebagai sesuatu yang universal. Realitas itu bersifatnya sederhana, dan realitas itu ada di luar diri peneliti. Coba kita gali lebih dalam lagi terkait dengan bagaimana epistemologi dari penelitian kualitatif. Epistemologi ini berarti bagaimana cara, prosedur atau metode untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Dalam paradigma konstruktivis atau interpretif, pemahaman terhadap suatu realitas atau temuan-temuan dalam penelitian merupakan produk interaksi dari periset dengan yang diriset. Sehingga di dalam paradigma ini, secara epistemologi, ilmuwan dan objek realitas tersebut merupakan kesatuan, tidak ada batas, tidak dapat terpisahkan. Periset ketika bersatu dengan yang diriset dalam sebuah realitas sosial, periset sendiri terlibat dalam proses konstruksi itu. Jadi konstruksi sosial juga melibatkan dari periset. Ya, kenapa? Karena periset akan mengkaji pemaknaan dari individu-individu atau kelompok dengan kelompok,
Riset juga mendorong mereka ini untuk berpikir, berekspresi secara bebas, dan fokus untuk menggerakkan sisi humanis manusia. Oke? Dan bagaimana soal aksiologis? Aksiologis kan berbicara terkait dengan nilai dan etika. Apa tujuan penelitian ini, pentingnya penelitian ini, apa sumbangsihnya bagi kehidupan sosial. Kalau dalam paradigma interpretif dan atau konstruktivis, nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian yang nggak terpisahkan dari suatu riset. Sehingga tujuan untuk melihat konstruksi realitas sosial antara periset dan pelaku sosial yang diriset harus memperhatikan nilai dan moral ketika mencari pengetahuan tersebut, gitu ya. Itu sedikit review teman-teman terkait dengan bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kenapa ini menjadi penting? Karena yang kita pelajari sehari ini itu terkait dengan epistemologinya ya. Bagaimana cara kita untuk memperoleh sebuah pengetahuan, untuk mengetahui sebuah realitas, bisa dengan cara observasi dan wawancara. Yang saya ingin tekankan juga, ontologi itu harus ajak terlebih dahulu, karena apa yang kita ingin cari itu akan menentukan epistemologi, aksiologi, bahkan metodologi yang akan kita gunakan. Artinya epistemologi yang nanti diputuskan oleh peneliti itu tergantung dari ontologi yang ingin atau realitas yang ingin dicari oleh peneliti itu sendiri. Oke, sampai di sini semoga teman-teman bisa memahami. Mari kita melihat definisi terkait qualitative research dari Denzin and Lincoln. Qualitative research is a situated activity that locates the observed in the world. Qualitative research consists of set of interpretive material practices that make the world visible. This practice transforms the world. They turn the world into a series of representation, including field notes, interviews, conversation, photograph, recording, and memos to the self. At this level, qualitative research involves an interpretive, naturalistic approach to the world. This means that qualitative researchers study things in their natural setting, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meaning people brings to them. Kalau kita ambil kata kunci dari definisi ini ingin menyatakan bahwa penelitian kualitatif itu seperangkat proses penelitian yang akan berkaitan dengan interpretif, ya. Bagaimana peneliti ketika harus dekat dengan realitas apa yang mereka amati akan menggunakan pendekatan yang sangat natural, ya, untuk menginterpretasikan apa yang ada di sekitar mereka. Kalau kita bicara penelitian kualitatif, sebenarnya di dalam field research, ya, penelitian yang lapangan, karena kan kalau qualitative research itu ada dua, ya, misalnya ada field research dan juga bisa secara discourse, secara wacana. Kalau kita bicara tentang field research itu memang kita membutuhkan cara untuk mengumpulkan data yang yang lebih kompleks dibandingkan dengan wacana, gitu ya. Seperti kita harus, ketika kita di lapangan, kita harus mempersiapkan bagaimana terkait dengan rekaman video, kita ngambil foto, rekaman suara, kita membuat memo, kita membuat catatan, kita membuat wawancara, sehingga kita bisa mengingat dan memotret
merekam semua yang ada di realitas itu, sehingga itu nantinya bisa menjadi data kita ketika kita mulai melakukan proses analisis data. Karena kalau kita bicara tentang tahapan di dalam riset kualitatif, itu kan akan memang dimulai dari pengamatan di lapangan. Kita mulai dengan penggalian, dengan mengumpulkan data seperti apa yang kita akan pelajari hari ini, kemudian akan ditarik dalam simpulan-simpulan teoritis. Ya, simpulan-simpulan teoritis itu akan melalui proses pengklasifikasian data. Nanti ada proses reduksi di sana, kemudian kita membangun kategorisasi, membangun proposisi, model, pola, dan kemudian kita menginterpretasi dari data tersebut, dan kemudian di cross check dengan teori yang kemudian kita gunakan. Kalau kita bicara kegunaan teori, ya, seperti konsep, definisi, atau proposisi yang digunakan di dalam penelitian kualitatif, posisi teori sebenarnya akan membantu peneliti untuk meneguhkan atau mengafirmasi data yang sudah kita dapatkan, ya. Karena kan ketika kita berawal dari sebuah pengamatan di lapangan, tentunya kita tidak bisa untuk melakukan generalisasi yang generalisasi tersebut kita kaitkan dengan realitas. Sehingga ketika kita sudah memotret semua realitas tersebut masih dalam proses yang abstrak. Nah, untuk menerjemahkan itu kita membutuhkan teori, ya, karena dalam prosesnya itu kualitatif research itu kan induksi induktif. Baru setelah itu kita membutuhkan teori untuk mengafirmasi data yang kemudian kita dapatkan. Oke. Nah, saya ingin menjelaskan juga apa hambatan yang sering dialami oleh penelitian kualitatif. Kenapa ini penting saya katakan, karena akan terkait dengan pembelajaran kita juga dalam pengumpulan data. Peneliti kualitatif ini sering mendapatkan kritik sebagai seorang ilmuwan yang soft. Maksudnya yang soft adalah dalam proses pengumpulan data dianggap karya ilmiahnya itu penuh dengan ambiguitas dan penuh bias, ya. Dan ini memang dikritik oleh kaum positivis, gitu ya, karena penelitian kualitatif juga dianggap sebagai menyerang pandangan yang positivis ini dalam tradisi ini, karena dianggap bahwa kalau kaum positivis dengan pemikirannya objektif itu akan bebas nilai dibanding dengan penelitian yang kualitatif. Tapi memang tidak bisa belum di dalam bukunya Denson itu dikatakan bahwa untuk mempertahankan bahwa penelitian positivis dianggap sebagai sebuah kebenaran, ya, itu tidak pernah bisa dijelaskan mengapa kualitatif itu tidak perlu untuk dipakai lagi. Nah, padahal secara ringkas kita tahu penelitian kualitatif sangat membantu manusia untuk memandang dunia dengan cara yang berbeda sesuai dengan konteksnya, ya. Karena penelitian kualitatif berarti menyatakan setiap kelompok, setiap individu, setiap orang itu memiliki realitas yang berbeda-beda. Intinya itu ada dua, karena pendekatan yang interpretif tadi, ya, dan pendekatan yang naturalistik terhadap subjek kajiannya. Sehingga ini yang menguatkan, gitu ya, menguatkan dalam penelitian kualitatif. Tadi sekilas tentang penelitian kualitatif, tentunya seharusnya memantapkan pikiran teman-teman untuk lebih ajak memahami perbedaan antara
paradigma yang positivistik dengan paradigma yang konstruktivis bisa memahami perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian yang kualitatif. Kenapa? Karena di dalam proses pengumpulan data secara epistemologi, kedua tradisi ini memiliki cara yang berbeda. Di kali ini saya ingin menjelaskan terkait pengumpulan data menggunakan observasi dan interview. Ketika saya membaca beberapa buku metode penelitian kualitatif, tak jarang di dalam pengantarnya mengatakan bahwa para peneliti atau manusia yang sedang mengamati sebuah realitas sering menganggap bahwa proses observasi dan interview ini kan seperti dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap hari kita mengamati, kita berdialog dengan orang, kita kan sudah melakukan itu. Namun di dalam tulisannya Denzin menyatakan bukan, kalau kita mau bicara observasi dan interview di dalam ranah yang akademik, tentunya akan ada struktur, ada sistem yang ilmiah juga untuk dalam pengumpulan data. Oke. Kenapa sih kemudian peneliti kualitatif perlu untuk melakukan pengumpulan data? Ya. Nah, itu seharusnya sudah terjawab dalam penjelasan saya sebelumnya. Karena ya memang kita semuanya berangkat dari observasi dan penggalian data di lapangan. Cara berpikirnya induktif. Secara ontologis kita memang ingin mencari sesuatu pengetahuan yang dasarnya adalah berangkat dari sebuah realitas yang tidak terpisah dari diri peneliti. Ya. Kalau kita tidak mengumpulkan data, artinya kita tidak mengikuti prosedur yang akan menentukan baik atau tidaknya penelitian ini. Ya, jadi teknik pengumpulan data ini merupakan sebuah instrumen riset, dan kita tahu bahwa kalau dalam instrumen di tradisi yang positivistik, mereka karena sifatnya secara epistemologi terpisah ya dengan realitas peneliti dan periset, dan yang diriset itu terpisah sehingga mereka menggunakan kuesioner. Sedangkan kalau di dalam pengumpulan data di penelitian kualitatif ini, yang akan menjadi alat peneliti gitu ya adalah peneliti itu sendiri gitu. Sehingga ini menjadi penting untuk kita diskusikan. Ketika proses pengumpulan data yang menjadi kunci di dalam proses analisis nanti dan sampai hasil, ketika proses pengumpulan data ini tidak dirancang dengan baik atau terjadi kesalahan, maka data yang diperoleh pun tidak akan tepat, nggak akan sesuai dengan ontologis yang diinginkan oleh peneliti itu sendiri. Sehingga teknik pengumpulan data itu sangat menentukan kita dalam mendapatkan data atau menjaring data, karena tidak semua cara-cara pengumpulan data, misalnya dengan field observation, observasi yang kita bahas, kemudian interview yang kita bahas, baik itu interview yang biasa atau yang kemudian intensif atau deep interview, atau misalnya terkait dengan focus group discussion, dokumentasi, itu belum tentu cocok untuk mengumpulkan data kepada semua permasalahan yang diinginkan oleh peneliti. Ya, jadi itu tergantung bagaimana asumsi dasar ontologis yang memang dibawa oleh peneliti itu sendiri. Oke,
Saya ingin menekankan bahwa setiap cara pengumpulan data, karena bisa jadi tidak semua itu dilakukan, namun bisa juga dikombinasikan, ya, dikombinasikan atau menggabungkan dari teknik-teknik yang tersedia, tergantung dari permasalahan yang peneliti hadapi. Kita bahas dulu tentang observasi ya. Di dalam proses observasi ini, instrumen yang penting disiapkan oleh peneliti itu bisa dari lembar pengamatan, ya, atau panduan pengamatan, apa persiapan dari peneliti untuk melakukan pengamatan tersebut. Kemudian bisa juga mempersiapkan video recording untuk membantu dalam proses observasi. Peneliti juga bisa mempersiapkan sistem kategorisasi, pada bagian mana kategori-kategori tersebut akan dilakukan pengamatan. Karena kan ketika kita memahami sebuah realitas di lapangan, itu akan banyak level gitu ya dari pengamatan kita. Nah, kita bisa mempersiapkannya dan membuat kategori sebelum kita memang sudah turun ke lapangan. Saya coba untuk menggambar dengan sederhana. Jadi seperti ini. Ini teori. Ini dalam proses observasi gitu ya, atau ini konteks gitu ya, konteks dalam kehidupan. Nah, kemudian di sini kalau ke sini itu artinya kan kita berpikir yang induksi ya, induktif ya. Ya. Karena di sini akan ada uji hipotesis. Ya. Di sini operasional konsep. Yang kemudian di sini ada konseptualisasi. Ini kemudian ada metode. Dan ini saya kebalik ya. Yang di sini kita induksi. Oke, di sini kita deduksi. Nah, di dalam penelitian kualitatif posisi kita tuh di sini. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan observasi, teori ini akan membantu kita. Teori ini akan membantu dari peneliti untuk meneguhkan apa yang diobservasi, gitu ya. Jadi bukan berarti kemudian kita berangkat dari teori, kita lakukan uji hipotesis, kita operasionalkan, kita bawa ke ke realitas yang emang kita ketahui, bukan seperti itu konsepnya. Oke, baik. Sementara itu, kalau kita bicara soal observation driven, adalah proses pengamatan yang dilakukan dengan melihat kondisi observasi dan objek yang diamati. Dan sifat pengamatan ini terbuka dan tidak terkendali. Ya, jadi biasanya observation driven ini untuk mencari
seperti kayak metode yang dilakukan adalah mungkin etnografi gitu ya, yang atau untuk dalam metode grounded teori gitu, atau fenomenologi yang masih punya banyak waktu yang jangkanya panjang, sehingga observasi yang dilakukan lebih terbuka untuk menggali apapun yang ada di dalam realitas tersebut. Nah, berikutnya kita bicara soal apa itu tipe-tipe dari observasi. Ada 4. Yang pertama, complete participant. Yang kedua, participant as observer. Yang ketiga, non-participant or observe as participant. Yang keempat, complete observer. Mari kita bahas tentang complete participant. Apa itu complete participant? Complete participant adalah peneliti 100% atau fully engaged dengan orang-orang yang diobservasi. Ya, menjadi complete participant itu membantu peneliti untuk membuat laporan yang lebih besar dengan orang-orang yang diobservasi, karena kan mereka benar-benar untuk menjadi bagian dari mereka. Saya ambil contohnya adalah ketika kita ingin meneliti bagaimana interaksi orang tua dengan anak-anak selama pembelajaran online ini. Nah, kita kalau ingin benar-benar terikat dengan mereka dan mendapatkan banyak data, kita harus menjadi complete participant. Misalnya kita ikut di dalam grup WA, Line, atau media sosial mereka, dan sebagai peneliti yang mungkin saya sudah punya anak, saya memang benar-benar mengalami bagaimana berinteraksi dengan anak selama pembelajaran online. Ya, jadi kita benar-benar ada di dalam lingkungan tersebut. Sedangkan yang kedua, participant as observer. Apa itu? Artinya, peneliti berpartisipasi di dalam aktivitas di suatu wilayah tertentu atau di dalam lingkungan tersebut. Jadi, namanya participant as observer, kalau saya biasanya menggambar itu, misalnya ini adalah orang-orang yang kita observasi ya. Nah, peneliti itu ada di dalamnya. Peneliti juga menjadi participant, tapi dia juga seorang observer. Tapi mana yang lebih dominan? Yang lebih dominan adalah peran dari partisipannya. Peran peneliti sebagai partisipannya, daripada peran sebagai observer. Maksudnya ya dia murni untuk berpartisipasi gitu ya, ikut berkomentar, tapi di sisi lain dia juga melakukan observe. Tipe observasi yang kedua ini membantu peneliti untuk mengumpulkan sudut pandang dan data-data yang subjektif dari partisipan. Kalau yang di sini kan peneliti itu mengalami sendiri ya, sehingga dia juga bisa memberikan laporan lebih mendalam terkait dengan apa yang kemudian dirasakan, apa yang kemudian dilakukan. Nah, sedang di sini karena dia juga ada di sebagai menyatakan diri sebagai observer juga, sehingga peneliti bisa menggali lebih dalam lagi sudut pandang dan dari partisipan dan apa pandangan subjektif dari para partisipan tersebut.
Biasanya cara ini akan mengalami hambatan dan partisipan itu terganggu gitu ya, ketika misalnya peneliti itu terang-terangan merecord data ya, merekam dan sebagainya waktu di dalam aktivitas mereka. Oke, itu participant as observer. Kita bahas yang ketiga, yaitu non-participant or observers non-participant or observe as participant ya. Jadi yang lebih dominan adalah proses observe-nya, walaupun dia ada di dalam wilayah atau site tersebut ya. Jadi ini misalnya participant atau informan. Peneliti itu adalah sebagai outsider kalau kali ini ya, di luar dari grup. Dia hanya melihat, mengamati ya. Jadi hanya melihat, kemudian mencatat, from a distance. Nah, ini keunggulannya beda sama tadi. Kalau karena dia berada dalam sebagai outsider, sehingga ketika dalam proses merekam atau mengambil dokumentasi tidak ada perasaan terganggu dari partisipan yang lain. Saya sering menggunakan contoh yang mudah untuk membedakan partisipan as observer dan observe as partisipan itu, seperti misalnya ada demonstrasi ya, ada demonstrasi di jalan. Kalau kalian melakukan observasi partisipan as observer, kalian akan ikut melakukan demo di sini. Kalian juga bersama-sama dengan para pendemo tersebut, sehingga kalian bisa melakukan pengamatan jauh lebih dekat. Sisi subjektifnya tuh di mana sih para pendemo ini, sudut pandang yang mendalam dari para pendemo itu apa sih, karena kalian ada di sana. Nah, sedangkan kalau non partisipan itu, ini ada pendemo, para peneliti itu ada di luar dari pendemo itu, hanya mengamati dan mencatat situasi yang terjadi tanpa bisa tahu apa sudut pandang dan bagaimana situasi subjektif yang terjadi dalam proses demo itu ya. Sedangkan kalau complete observer, ini adalah peneliti itu tidak terlihat, tidak diketahui jadi semacam observasi yang sembunyi-sembunyi gitu ya. Kita ada di dalam sebuah realitas, yang realitas tersebut tidak tahu bahwa kita melakukan observasi. Nah, cara ini sebenarnya ada kritik gitu ya, terkait dengan aksiologinya, terkait dengan etikanya. Ketika kita harus mengambil data, kita harus melakukan dokumentasi dari sebuah realitas atau orang-orang tersebut. Ketika tidak ada perizinan, kemudian kita jadikan itu sebagai bahan analisa, apakah itu melanggar etika atau tidak, ini sering diperdebatkan. Tapi biasanya kalau sejauh ini saya membimbing mahasiswa di program sarjana, belum pernah sih melakukan complete observer gitu ya, atau mungkin secara ontologis penelitian-penelitian yang dilakukan mahasiswa belum membutuhkan secara epistemologi untuk menjadi complete observer. Oke, baik, seperti saya jelaskan tadi di awal, apakah ini kemudian hanya perlu dilakukan satu atau dua? Ini bisa digabungkan, ini bisa dikombinasikan. Karena kan dalam situasi lapangan kita menggali data, kita nggak tahu, mungkin hari ini kita bisa untuk jadi participant as observer, tapi ketika kita mau masuk
di dalam komunitas atau kelompok yang lain, belum tentu kita bisa diizinkan untuk menjadi partisipan observer, sehingga kita harus menjaga jarak dan melihat realitas tersebut lebih berjarak gitu ya. Kita tidak menjadi pelakunya secara langsung juga berpartisipasi di sana. Perencanaan yang dimaksud di sini adalah perencanaan yang sistematik. Berkaitan dengan tujuan riset. Apa saja kemudian yang direkam di dalam proses kita observasi? Ada dua. Yang pertama adalah percakapan, conversation, dan interaction. Kita dapat merekamnya melalui fotografi, audio tape atau audio recording, atau video tape atau video recording. Salah satu keuntungan ketika kita melakukan pencatatan melalui foto, melalui audio recording, melalui video recording, yaitu kita akan bisa merekam nonverbal dari partisipan yang kita amati. Karena terkadang bahasa verbal mereka bisa kita konfirmasi benar atau tidaknya dari nonverbal mereka, dari gesture mereka, dari mimik wajah mereka. Lalu apa perbedaan tools ini dengan dokumentasi? Ya, pernah nggak kalian bertanya demikian? Apa kemudian bedanya dengan observasi? Kan sama saja. Kalau memang toolsnya di sini adalah kita adalah merekam, mencatat, apa perbedaannya dengan dokumentasi? Saya meminjam penjelasan ini dari penjelasan yang disampaikan oleh Rahmat Kriyantono, PhD. Kriyantono menyampaikan dengan sebuah contoh. Saya bacakan. Seseorang meriset bagaimana pola komunikasi mahasiswa dan dosen di kelas saat perkuliahan. Periset adalah mahasiswa di kelas itu. Maka dia menggunakan observasi partisipan sebagai anggota dari mahasiswa. Di dalam kelas itu, dia memasang kamera untuk merekam segala aktivitas di kelas itu yang dapat diputar saat melakukan analisis. Rekaman kamera ini masih tetap disebut teknik pengumpulan data observasi, karena anak ini sengaja untuk memasang kamera tersebut, yakni kamera berposisi sebagai salah satu alat untuk mengobservasi. Untuk memperkaya data, periset juga mengambil data dari rekaman kamera CCTV tentang aktivitas dosen tersebut di luar kelas. Misalnya, cara berjalan saat masuk kelas, apa yang dilakukan di luar kelas, termasuk aktivitas yang lain yang tertangkap kamera, untuk membandingkan perilaku di kelas saat mengajar. Rekaman CCTV ini adalah dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Sampai di sini paham ya, bahwa dokumentasi adalah di luar
data-data yang terkumpul di luar proses observasi, ya, di luar proses observasi, yang tujuannya adalah untuk melengkapi data. Dalam kita melakukan observasi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika dalam menggunakan tools ini. Yang pertama, ya, yang perlu kita perhatikan ketika menggunakan tools, yang pertama adalah setting atau konteks. Setting atau konteks berlangsungnya observasi. Karena setting atau konteks itu akan mempengaruhi cara orang berperilaku. Bisa jadi di dalam suasana tertentu kita tidak mungkin untuk mengambil foto, tapi kita bisa merekam audionya. Di suatu kesempatan tertentu kita tidak mungkin melakukan perekaman audio dan video misalnya, tapi kita bisa mencatat, ya, melalui foto, atau kita bisa melakukan pencatatan, ya. Bisa pencatatan ini biasanya bisa dilakukan di buku harian. Karena tadi kan sistemnya sistematik, sudah ada tujuan, biasanya kita ada lampiran atau panduan observasi. Nah, ini tergantung dari setting atau konteks. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan subjek yang diriset. Siapa yang diobservasi, berapa banyak orang, ya. Tentunya teknik yang kemudian kita lakukan ketika kita mau mengobservasi kinerja yang dilakukan oleh public relations yang hubungannya kepada external stakeholder bisa jadi berbeda ketika kita mengamati public relation yang ada di internal, yang hanya mengurusi secara internal di dalam sebuah perusahaan, atau akan berbeda ketika kita melakukan metode etnografi, kita bersama dengan orang asing untuk memahami budaya dan adat mereka. Ini akan berbeda ketika kita harus mengobservasi long distance marriage, sebuah pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, dalam penggunaan tools ini sangat penting untuk membantu panca indera kita merekam saat kita melakukan observasi. Pada bagian ini kita diminta untuk melihat kritik dari metode observasi, yaitu berbicara soal validitas dan kemudian reliabilitas. Kenapa kemudian ini menjadi sebuah kritik? Kalau di dalam penelitian kuantitatif, instrumennya jelas ya, berupa angket dan kuesioner. Sedangkan instrumen riset kualitatif adalah periset sendiri, atau human as a informant. Is an instrument. Artinya, periset ini harus secara mandiri terjun langsung ke lapangan, melaksanakan riset, melakukan pengamatan, baik itu nanti observasi ataupun wawancara, sehingga kehadiran dari peneliti ini menjadi syarat yang mutlak, seperti saya singgung sebelumnya. Karena alatnya adalah manusia sendiri, sehingga sangat dekat dengan sesuatu yang bias. Nah, ini yang selalu dikritik. Lalu bagaimana validitas dan reliabilitas dari pengamatan observasi? Jangan-jangan ini bisa jadi pengamatan subjektif dari peneliti itu sendiri. Karena memang instrumen ini tergantung dari perisetnya, maka validitas dan reliabilitas ini juga ada pada perisetnya. Artinya, tergantung pada kemampuan periset dalam menjaga keabsahan data, mencakup hal-hal
yang kemudian harus dikonfirmasi ulang. Kriteria-kriteria yang dimaksud untuk melihat keabsahan atau kesahihan dari riset kualitatif biasanya terjadi sewaktu proses pengumpulan data dan analisis interpretasi data. Jadi kita mempelajari pengumpulan data hari ini juga untuk mengingatkan teman-teman bahwa proses validitas dan reliabilitas itu juga terjadi waktu kita mengumpulkan data. Ya, atau waktu kita analisis data. Apa saja jenis-jenisnya, kriteria yang kita perlu perhatikan? Yang pertama, kompetensi dari informan atau subjek penelitian kita. Kompetensi dari subjek. Artinya, kompetensi dari subjek ini harus terpercaya, harus kredibel, bisa dipertanggungjawabkan apa yang kemudian disampaikan. Nah, caranya kita biasanya bisa menguji jawaban-jawaban pertanyaan itu dengan pengalaman-pengalaman dari subjek yang kita riset. Misalnya mereka nggak punya pengetahuan tentang apa yang diriset, nah itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang nggak kredibel. Jadi waktu kita memilih informan itu juga menjadi bagian yang penting dalam penelitian kualitatif. Misalnya kalian mau meneliti, ini sering dilakukan mahasiswa nih, meneliti salah satu konten YouTube gitu ya, konten ya, bukan YouTube-nya, di salah satu konten yang ditayangkan. Nah itu harus dipastikan dulu bahwa mereka nonton. Bisa jadi mereka subscribe, tapi apakah mereka nonton? Nah itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah yang berikutnya adalah kita bisa menguji trustworthiness ya. Kebenaran dan kejujuran subjek dalam mengungkap realitas. Jadi kita bisa melihat bagaimana otentisitas gitu ya, keaslian, kejujuran yang memang disampaikan oleh subjek yang diriset. Kemudian yang berikutnya adalah yang sering dilakukan adalah kita bisa melakukan dengan triangulasi. Namanya triangulasi itu menganalisis jawaban subjek yang diriset dengan meriset kebenarannya dengan data empiris, dengan sumber data lainnya. Kita bisa cross check jawaban dari informan A ya, mungkin kita cross check dengan jawaban B, atau sebaliknya jawaban yang B kita bisa cross check ke A, atau kita bisa cross check ini juga semua dengan dokumentasi ya. Triangulasi itu ada beberapa teman-teman, ini mungkin akan didalami ketika nanti membahas soal validitas dan reliabilitas ya, tapi ini sebagai pengetahuan aja. Bisa jadi triangulasi itu informan, sumber data. Yang kedua adalah triangulasi waktu, triangulasi teori. Yang keempat triangulasi periset. Yang kelima triangulasi metode. Dan ada beberapa cara lain sih sebenarnya. Misalnya kayak kita bisa melakukan intersubjectivity agreement gitu, kita minta semua pandangan dari pendapat dari suatu subjek yang kemudian kita jadikan subjek riset, kita kumpulkan, kita dialogkan untuk meminta pandangan dari subjek yang lainnya, supaya kita bisa mencari titik tengah dari data yang kita dapat dari semua subjek riset yang kita observasi. Jadi nanti kita akan ketemu kesimpulannya. Itu. Jadi artinya saya ingin mengatakan di sini, ketika kalian nanti dalam proses observasi ataupun nanti wawancara juga, untuk menghindari
kritik bahwa ini adalah pandangan subjektif dari peneliti, lakukan uji keabsahan itu ketika kalian melakukan pengumpulan data, ya, mulai dari kalian melihat kompetensi subjek, bagaimana trustworthiness, kebenarannya, kejujurannya, dan bisa melakukan triangulasi tadi di dalam prosesnya. Jadi ketika kalian mengamati, misalnya ada sesuatu yang kemudian tidak sama, ketika kalian harus mengamati di objek lain, itu bisa segera untuk dilakukan konfirmasi. Jadi proses ini tidak bisa dilakukan hanya sekali, ya. Jadi memang harus kita melakukan observasi, apalagi kita dalam proses untuk validitas dan reliabilitas. Ini harus kita mengulang, ada proses berulang, ya, untuk mengarah kepada temuan yang sama, untuk menemukan titik tengah gitu, ya, pemaknaan dari semua subjek yang kita riset. Kalau tadi kita berbicara kritik, kita lihat kelebihan dari metode observasi ini. Yang pertama, unobtrusive. Kelebihan ini memudahkan bagi kita peneliti untuk mengakses setting karena kita tidak mencolok, ya, kita bisa tersamar sehingga kita tidak dituntut untuk interaksi langsung dengan partisipan. Apalagi kalau nanti secara ontologis permasalahan yang kita hadapi itu bisa sangat sensitif, atau memang kita harus menjadi bagian dari mereka, harus menjadi partisipan dengan mereka. Tidak cukup dilakukan hanya dengan wawancara. Jadi observasi yang kita lakukan tuh bisa tersamar, kita nggak bisa tidak mencolok, kita bisa bersama dengan mereka. Karena pada kenyataannya akan ada banyak konteks, ya, akan banyak ada situasi yang memang kita membutuhkan sesuatu yang kasat mata, ya, untuk bisa diterima oleh subjek yang kita riset. Kelebihan atau kekuatan lain dari metode observasi terletak pada keserentakannya, atau di sini sebutnya di emergence. Jadi karena serentak atau keserentakannya itu bisa dimaksud ada proses yang tahap demi tahap gitu, ya, sehingga ini dapat memungkinkan kita untuk mendapatkan data yang mendalam. Ini biasanya bisa untuk dikombinasikan kekuatan ini dengan wawancara yang unstructured, ya, yang tidak terstruktur. Nanti kita bahas di dalam pembahasan terkait dengan wawancara. Kemudian yang ketiga adalah hard evidence. Jadi dengan demikian metode observasi memiliki kekuatan yang lebih ajak, ya, terutama ketika untuk menyajikan bukti yang lebih kuat. Meskipun tadi harus di cross check lagi secara triangulasi mungkin, ya, tapi ketika kita turun ke lapangan melihat secara langsung, itu adalah hard evidence, bukti yang kuat, hanya daripada sekedar kita hanya mewawancara informan. Kalau kita turun langsung berpartisipasi, kita bisa melihat berbagai macam sudut pandang, ya. Kalau kita mau lebih dalam melihat cara pandang mereka, kita bisa menjadi participant as observer. Tapi kalau kita mau ada di luar mereka dan juga melihat sudut pandang di luar dari kelompok yang kita amati, kita bisa menjadi observant as participant gitu. Pada bagian ini saya meminjam pemikiran Creswell terkait prosedur untuk menyiapkan dan memandu pelaksanaan observasi. Yang pertama, kita bisa melihat di sini ya, di pada bagian ini select a site to be observed and gain access.
Artinya, ketika kita sudah tahu lokasi atau wilayah mana yang akan kita lakukan observasi, kita perlu akses. Akses di sini artinya kita harus memiliki izin. Kita perlu untuk mendapatkan izin untuk bisa mendapatkan akses tersebut. Yang kedua adalah identify who or what to observe with help from gatekeeper. Saat kita sudah mendapatkan akses, kita perlu mengidentifikasi siapa atau apa, kemudian kapan, berapa lama, ya, kita melakukan observasi. Kenapa perlu kita mengidentifikasi? Tujuannya supaya proses observasi kita itu efektif. Di sebelumnya saya menjelaskan bahwa seharusnya memang ada paduan ya, ada sistematika yang jelas untuk kita melakukan observasi. Dan di sini kita bisa untuk memetakan siapa, apa, kapan, dan berapa lama. Di sini dinyatakan bahwa penting adanya gatekeeper, karena gatekeeper ini akan membantu dalam proses ini. Gatekeeper itu bisa orang yang memberikan izin atau subjek yang diriset gitu ya. Ketika kita mau mendapatkan rekomendasi untuk melakukan penelitian, kita bisa tanya mereka supaya kita ada filter yang jelas dan kita tidak melanggar etika atau norma yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga, distinguish type of observation based on observer role. Artinya kita bisa membedakan jenis observasi yang ingin kita pakai pada awalnya. Meskipun di awal kita misalnya asumsikan diri kita ingin menjadi murni sebagai pengamat dan kita tidak ingin berpartisipasi secara langsung ya, non partisipan. Tapi seiring waktu kita bisa melihat situasi, apakah mungkin apakah kita membutuhkan data yang lebih dalam, sudut pandang dari subjek yang kita teliti. Nah, kalau memang iya, kita bisa bergeser peran kita menjadi peneliti yang berpartisipasi, ya. Kita berpartisipasi secara langsung. Oke? Jadi kita ada di dalam lingkaran itu. Kita tidak lagi berada di luar dari wilayah yang kita riset. Kemudian keempat, design and use an observational protocol to guide notes. Jadi kita diminta untuk merancang dan menggunakan protokol observasional sebagai metode untuk merekam catatan di lapangan. Ya, kita merekam situasi di lapangan. Boleh ini dilakukan secara deskriptif atau reflektif. Kalau deskriptif ya kita menjelaskan gambaran apa yang ada di lapangan. Sedangkan reflektif ini adalah refleksi yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Termasuk misalnya catatan-catatan pengalaman peneliti sendiri. Dan pastikan bahwa ketika kalian melakukan reflektif, waktu kalian melakukan reflektif ini,
pastikan bahwa data kalian ketika melakukan pengamatan atau melakukan partisipasi langsung itu berada di dalam konteks yang tepat, ya. Kemudian yang kelima, record aspect including description and interpretation of observation. Setelah itu, kita rekam aspek-aspek seperti potret peserta, ya, foto, fisik mereka, background mereka, peristiwa, dan aktivitas tertentu. Bisa juga karena di sini kita juga dituntut untuk reflektif, kita bisa menuliskan pengalaman kita sebagai peneliti, perenungan kita, wawasan kita, kebingungan kita, interpretasi awal kita, atau alternatif-alternatif lain yang dipikirkan oleh peneliti untuk memperdalam proses observasi. Kalau ini sudah dilakukan adalah be introduced to build initial rapport. Jadi ketika kalian sudah mempersiapkan ini, penting untuk adanya pengenalan. Pengenalan ini bisa kita meminta bantuan kepada orang yang memberi akses tadi, izin itu ya, atau kita meminta izin kepada salah satu subjek yang kita teliti untuk membantu kita mengenalkan diri kepada lingkungan sekitar. Setelah itu, after observing, kita slowly withdraw using good observational procedure. Setelah semua data ini kita peroleh dan kita sudah merasa di titik jenuh, artinya hubungan awal yang sudah kita bangun dengan lingkungan tersebut, dengan subjek yang diriset, jangan kita rusak dengan kita tidak berpamitan dengan etika yang benar. Jadi waktu kita harus withdraw, ya, harus mundur, upayakan dengan prosedur yang baik. Kita bisa mengucapkan terima kasih kepada peserta dan memberitahu bagaimana data ini akan digunakan dan sejauh mana hak pribadi, ya, dari peserta akan dijaga. Setelah itu semua, kita bisa melakukan prepare timely notes that are take and reads in narrative description. Kita kan udah dapat semua ya, baik itu dari rekaman-rekaman yang kita dapat, dari refleksi kita, dari pengamatan kita. Dari itu semua kita perlu untuk membuat catatan. Catatan yang memang mendeskripsikan secara yang dilakukan secara deskriptif terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan. Kita memberikan narasi yang lengkap tentang peristiwa dan subjek yang kita riset. Artinya, karena proses penelitian kualitatif itu induktif ya, kita akan sangat mungkin di dalam proses kita pencatatan ini, atau kalau misalnya di dalam wawancara itu ada proses transkrip, kita merasa data itu kurang, atau di dalam proses analisis data data itu tereduksi gitu ya, tereduksi, banyak data yang tereduksi, tidak dipakai, tidak sesuai dengan ontologis kita misalnya. Nah, proses ini tadi berpanitan itu juga bisa sebagai kunci bahwa kita akan kembali. Kalau lihat prosedur ini kan bentuk lingkaran ya, jadi akan terus berjalan sampai nanti peneliti memang sudah merasa cukup bahwa observasi yang dilakukan itu bisa melengkapi dan menjawab rumusan dari permasalahan. Pada bagian ini saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk melakukan refleksi dari sebuah pertanyaan, is it possible to observe without using theory? Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana pentingnya teori dalam penelitian kualitatif dan apakah bisa ini digunakan untuk melakukan observasi atau nanti interview.
Jadi silakan kalian jawab pertanyaan ini masing-masing, dan bisa menjadi perenungan kalian, dan kalian bisa mempersiapkan diri sebagai peneliti ketika kalian secara ontologis memang ingin mencari jawaban dari realitas dengan cara atau tradisi yang konstruktivis atau interpretif. Metode pengumpulan data yang kedua adalah interview atau wawancara. Kalau kita membahas definisi dari interview secara singkat adalah percakapan antara periset, ya. Jadi kata kuncinya adalah percakapan atau dialog, ya, antara periset ini siapa sih? Berarti periset ini adalah orang yang berharap mendapatkan informasi, ya, dan informan. Informan ini apa? Informan tuh ya yang seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting, ya, dari sebuah objek. Wawancara ini biasanya memang dikombinasikan dengan observasi, karena penting untuk melakukan konfirmasi dari hasil observasi ataupun membuktikan jawaban yang disampaikan oleh informan melalui pengamatan yang kita lakukan. Saya ingin teman-teman mahasiswa menjawab pertanyaan ini. Mana yang lebih mudah membuat sebuah pertanyaan atau menjawab sebuah pertanyaan? Coba deh kalian refleksikan dalam diri kalian. Kalau saya lebih mudah untuk menjawab pertanyaan, karena membuat pertanyaan itu susah. Dan hal ini ditegaskan oleh Denzin bahwa melontarkan pertanyaan dan kemudian pertanyaan tersebut mampu mendapatkan jawaban yang seperti kita mau, ternyata lebih sulit dalam proses ilmiah ini, ya. Kenapa lebih sulit? Kalau dalam komunikasi kan kita mengenal bahasa, ya. Ya, mengenal bahasa, ada bahasa nonverbal, ada bahasa verbal. Dalam proses observasi kita lebih banyak ruang untuk bisa mengamati nonverbal, ya, karena kita kan tidak berinteraksi melalui percakapan secara langsung, kita hanya melakukan pengamatan. Sedangkan dalam proses wawancara kita akan lebih banyak melakukan di bahasa verbal, meskipun memungkinkan juga, ya, kita karena secara face to face kita juga mengamati nonverbal mereka. Nonverbal itu kan ada dua wujud, ya, bisa melalui lisan dengan medianya adalah suara kita, ya, waktu ngobrol, atau dengan tulisan. Nah, Denzin menyatakan baik lisan ataupun tulisan ini akan banyak residu ambiguitas, ya, sehingga ini nanti menyebabkan jawaban itu bias. Selalu ada endapan
jawaban-jawaban yang ambigu. Artinya, mempersiapkan sebuah pertanyaan dalam proses metode pengumpulan data wawancara memang harus dibutuhkan sikap yang hati-hati. Sikap hati-hati dalam memilih kata, kalimat yang kita nanti sampaikan secara lisan dan tulisan. Karena kan secara epistemologi kita tidak terpisahkan dari subjek yang diriset. Artinya kita harus bisa menyampaikan ke bahasa yang kita gunakan kepada mereka juga harus disesuaikan dengan latar belakang informan. Ya. Karena Densin juga mengatakan di sini bahwa sebenarnya seberapa atau sejauh berhati-hatinya peneliti mengekspresikan pertanyaan dan kemudian menuliskan jawaban itu tidak akan pernah lepas dari namanya sesuatu yang ambigu. Inilah kenapa tadi kita membutuhkan adanya kesiapan dari peneliti untuk juga bisa melakukan validasi terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh informan. Meskipun demikian, wawancara ini merupakan salah satu cara yang paling umum dan yang paling sering digunakan dan yang paling mudah gitu ya, yang paling ampuh untuk bisa memahami manusia atau individu yang lain. Kalau di dalam disiplin sosiologi, di sini Densin menekankan bahwa wawancara merupakan bagian tertinggi sebab wawancara meniscayakan interaksi, sedangkan interaksi-interaksi tersebut itu bisa kita amati dan kita bisa jadikan bekal kita sebagai peneliti untuk membuat pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Oke. Bagaimana tentang tipe-tipe dalam interview, ya? Ada tipe face to face, ada tipe FGD atau focus group discussion, kemudian ketiga ada tipe kuesioner. Ketiga tipe ini memiliki bentuk dan kegunaan masing-masing, ya, sesuai dari apa yang ingin dicari oleh peneliti. Tipe yang paling klasik dan tipe paling umum adalah ya soal face to face gitu ya. Ini kita berbicara soal perurangan, kita ngobrol secara langsung, secara tatap muka. Dan kalau dalam fokus group discussion ini tujuannya adalah untuk mewawancarai suatu kelompok tertentu untuk melihat perspektif dari kelompok, jadi bukan hanya dari individu, ya. Dalam proses FGD ini memungkinkan sih kalau kita hanya ingin mengkonfirmasi dari perspektif kelompok dilakukan hanya satu kali, dan melibatkan beberapa informan kunci dan dianggap itu sudah bisa memenuhi jawaban, memenuhi pertanyaan atau rumusan masalah, itu bisa dilakukan. Sementara untuk kuesioner di sini bukan kuesioner yang dimaksud dalam tradisi positivistik ya, yang kemudian terpisahkan gitu ya antara periset dengan subjek yang diriset, bukan sih.
biasanya kuesioner ini dilakukan dalam situasi yang subjektif, dari periset sendiri atau informan. Misalnya tidak mungkin jarak untuk bertemu dilakukan secara face to face, tidak kesibukan dari informan. Nah, ini bisa dikirim biasanya melalui email, atau kemudian kita bisa memberikannya sendiri, atau bisa dilakukan dengan melalui telepon ya. Jadi penggunaan teknik-teknik wawancara ini mempunyai bentuk dan kegunaannya sendiri. Mari kita bahas jenis-jenis dari wawancara. Yang pertama adalah terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Ada beberapa referensi lain terkait dengan jenis-jenis interview, tapi saya ingin membahas ini dulu ya. Kita bahas dulu terkait dengan apa itu wawancara yang terstruktur. Pada wawancara yang terstruktur, peneliti itu menggunakan interview guide ya, pedoman wawancara. Oke. Yang isinya sebuah bentuk spesifik yang berisi arahan langkah-langkah yang mengarahkan periset dalam melakukan wawancara. Wawancara ini dikenal juga sebagai wawancara yang sistematis. Oke. Wawancara yang disampaikan kepada responden itu sudah disusun terlebih dahulu. Biasanya dibuat dari pertanyaan yang sederhana ya, atau pertanyaan yang mudah, kemudian mengarah kepada pertanyaan yang kompleks. Oke. Wawancara ini itu sebenarnya digunakan lebih kepada riset-riset yang kuantitatif sih. Ya, misalnya untuk membuat survei gitu. Bisa juga dilakukan dalam pendekatan kualitatif, di mana pertanyaan terstruktur ini memberikan batasan ya, memberikan batasan variasi jawaban, batasan kategori lah ya, kategori atau variasi kategori jawaban. Jadi peneliti itu memberikan sedikit ruang untuk informan memberikan jawaban. Oke. Jadi kalau saya katakan juga bahwa penelitian yang terstruktur ini tidak fleksibel ya, nggak lentur gitu ya, terkait dengan bagaimana kita bertanya dan kemudian menerima jawaban. Belum tentu bisa dieksplor lebih dalam lagi karena kita sudah memiliki panduan. Di dalam bukunya Denzin gitu ya, dijelaskan beberapa pedoman instruksional penting yang harus diikuti oleh peneliti selama proses wawancara berlangsung ya. Saya coba untuk membacakan, meskipun teman-teman mahasiswa bisa membaca sendiri. Yang pertama, jangan pernah menggunakan pemaparan dan uraian panjang tentang penelitian yang sedang dilakukan. Gunakan penjelasan yang standar atau seperlunya saja. Yang kedua, jangan lupa untuk menjelaskan tujuan penelitian, urutan pertanyaan atau bahasa pertanyaan yang digunakan.
Yang ketiga, jangan biarkan orang lain menginterupsi proses wawancara yang sedang berlangsung. Karena sudah sistematis dan sudah ada panduannya, kalau akan diinterupsi itu akan mengganggu psikologis dari informan untuk bersedia menjawab atau memberikan jawaban yang deskriptif kepada kita. Jangan juga kita menawarkan opini ya, atau mewakili jawaban informan. Jadi biarkan saja apa yang dijawab informan itu adalah jawaban informan, meskipun informan sendiri tidak tahu jawabannya, tidak secara spesifik bisa menjawab dengan pasti. Jangan pernah kita menyelipkan opini kita, karena itu akan menimbulkan dan memicu terjadinya bias. Berikutnya, ya jangan pernah menawarkan bantuan jawaban ya. Kadang informan itu juga bingung gitu harus menjawab apa. Pada praktiknya mereka sering juga bertanya pendapat kita gitu. Ini gimana sih maksudnya, menurut Anda tuh bagaimana? Nah, kita tidak perlu untuk menawarkan bantuan untuk jawab setuju atau enggak setuju. Jangan pernah menyampaikan pandangan personal kita. Berikutnya, jangan pernah menafsirkan makna pertanyaan yang harus dilakukan. Oke, kalau kita sebagai peneliti nggak paham, yang perlu kita lakukan adalah mengulangi pertanyaan tersebut, menyampaikan sebuah instruksi, kemudian memberikan klarifikasi. Dan berikutnya, jangan pernah melakukan improvisasi, seperti menambah kategori pertanyaan atau mengubah istilah-istilah dari pertanyaan. Jadi konteks wawancara yang terstruktur di sini itu menuntut untuk peneliti dalam posisi netral ya. Bukan berarti itu kualitatif itu kita bisa nggak netral, tapi karena ini sudah ada susunan dan kategori yang disiapkan, jadi posisi kita ya percaya aja dengan apa yang sudah kita persiapkan. Oke, konteksnya harus netral tanpa menyisipkan opini tadi. Dan kemudian peneliti harus bisa membentuk suatu hubungan yang seimbang. Ya, di sisi lain harus bisa bersama-sama seperti mereka, misalnya menjadi sahabat mereka, menjadi teman bermain mereka, bersikap biasa saja dan tidak menunjukkan identitas diri sebagai peneliti yang berlebihan. Tapi di sisi lain kita harus lebih tegas dan lebih terarah supaya apa yang dijawab oleh informan tidak melebar dari apa yang ingin kita tanyakan. Oke, jadi tujuannya apa sih, dan biasanya tipe ini digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk bertujuan meminimalisasi kesalahan-kesalahan. Oke, meskipun peneliti itu menyadari bahwa ini sangat terbatasi, sangat ada bingkai dari konteks interaksi sosial yang dilakukan, tapi ini bisa untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan atau melebarnya topik yang akan dibahas. Kedua adalah tipe wawancara yang semi terstruktur ya. Pada wawancara semi struktur ini, pewawancara biasanya mempunyai daftar pertanyaan tertulis. Jadi sudah ada interview guide-nya, ada pedoman wawancaranya. Oke. Tetapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bebas. Meskipun ada pedoman wawancaranya, tapi juga
membolehkan adanya pertanyaan yang bebas. Oke. Ini dikenal juga sebagai namanya wawancara yang terarah, ya. Kalau tadi adalah yang memang terstruktur, ini lebih kepada yang terarah aja gitu. Artinya wawancara dilakukan secara bebas tetapi terarah dengan tetap berada pada jalur pokok permasalahan. Contoh metode pengumpulan data yang biasa melakukan semi structure ini adalah focus group discussion, ya. Karena focus group adalah bentuk diskusi yang bebas dilakukan oleh sekelompok orang, ada moderatornya, didesain untuk mengumpulkan informasi tertentu. Dan moderator ini tidak secara bebas, ada pedoman yang memang diberikan untuk bisa mengarahkan jalannya proses diskusi tersebut. Ketiga adalah wawancara yang tidak terstruktur, ya. Wawancara yang tidak terstruktur. Sebenarnya kalau kita bicara soal wawancara yang tidak terstruktur, berdasarkan sifatnya ini memang berkebalikan dengan wawancara yang terstruktur. Jadi bisa dikatakan wawancara yang tidak terstruktur ini jauh lebih fleksibel, lebih lentur dalam memberikan ruang jawaban, gitu ya, terhadap ruang jawaban. Dan kalau kita tahu bahwa istilah lainnya atau kita kenal juga dengan in-depth interview, ya, wawancara mendalam secara etnografis, ya, dengan tentunya open-ended question, gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Sehingga kalau kita bicara dalam model wawancara mendalam ini dilakukan dengan cara yang tatap muka secara langsung, itu syarat yang utama, ya. Karena kan kalau dengan face to face kita akan jauh lebih ada interaktivitas dan mendapatkan data yang lebih lengkap dan mendalam dibandingkan ketika kita tidak secara face to face. Kemudian wawancara ini dilakukan dalam frekuensi yang tinggi, ya. Jadi berulang-ulang. Frekuensinya berulang, ya, secara intensif. Kemudian dibedakan di dalam cara yang tidak terstruktur ini, mana yang disebut responden, mana yang informan. Oke. Jadi mana yang menjadi responden, artinya orang yang akan diwawancarai hanya sekali, dan mana yang informan, orang yang menjadi kunci, yang secara ontologis itu kita ingin mencari sesuatu, kita bisa dapatkan dari informan ini. Sehingga selain disebut sebagai in-depth interview, kadang ini juga disebut sebagai intensive interviews, ya. Ini biasanya digunakan oleh peneliti kualitatif dengan kombinasi observasi partisipan, karena kan tipe ini mengisyaratkan untuk terjadinya pertemuan secara berulang-ulang. Jadi peneliti bisa melakukan sekalian observasi partisipan di sana. Dan karena ini begitu open-ended question, peneliti memberikan kebebasan
peneliti cenderung tidak mempunyai kontrol atas apa yang akan dijawab oleh informan atau responden. Sehingga sebenarnya di sini kelebihannya kita bisa dapat data yang mendalam, namun peneliti juga memiliki tugas yang berat ya, agar bisa tetap bisa mendapatkan kesediaan dari informan untuk menjawab hal-hal yang lebih mendalam dan tidak ada yang disembunyikan. Nah, sehingga seperti saya bilang tadi, penekanannya karena wawancara ini mendalam, jadi bukan pada bahasa verbal saja, justru bahasa-bahasa yang non-verbal ini menjadi poin yang penting juga ketika kita melakukan wawancara. Jadi, dan untuk melakukan setting di dalam tipe wawancara yang tidak terstruktur ini, iklim dan suasana, keakraban, kenyamanan, adanya kepercayaan dari informan kepada periset itu sangat penting, sangat menentukan nanti keberlangsungan dari proses in-depth interview ini ya. Jadi jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan itu replicable, dapat diulang, dapat dikoreksi, dapat ditambahi, dapat dikurangi. Artinya periset dapat memberikan koreksi ya, memberikan hasil wawancara tersebut kepada informan untuk dievaluasi bersama, dikonfirmasi bersama, apakah ada yang kurang, apakah ada yang perlu dikurangi, ada yang perlu ditambahkan. Dan di beberapa buku seperti di Densin ini menambahkan gitu ya, tipe-tipe interview itu ada namanya wawancara kelompok, group interview dia menyebutkan ya. Nanti kalian bisa baca secara lengkap, dan ada juga ini menjadi poin penting juga. Jadi ketika tadi kalian ada proses ya, nanti kan setelah ini kita akan belajar proses dan prosedurnya. Jadi pasti ada namanya wawancara pendahuluan ya, cara pendahuluan ya. Ini sangat penting untuk membuka akses, atau ketika kita melakukan proses penulisan untuk melengkapi asumsi atau landasan dasar ontologisnya. Wawancara ini bisa menjadi wawancara pembuka ya kepada calon informan, sehingga mereka bisa lebih percaya kepada peneliti. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan prosedur untuk menyiapkan dan untuk memandu interview. Yang pertama adalah determine the open-ended research question to be answered. Artinya, tentukan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dengan wawancara. Oke, jadi pertanyaan-pertanyaan ini harus yang sifatnya terbuka, umum, dan berfokus pada pemahaman fenomena sentral peneliti di dalam penelitian ini. Ya, jadi pertanyaannya harus disiapkan secara terbuka dan umum. Pertanyaan terbuka itu ya hindarin pertanyaan yang seperti bot lah ya. Kedua adalah identify interviews based on proposal sampling procedure. Jadi kita harus mengidentifikasi siapa yang akan kita wawancarai
siapa yang dapat menjawab pertanyaan ini dengan paling baik, siapa yang menjadi kunci, dan siapa yang bisa memberikan rich answer. Dan kita bisa lihat ini pada prosedur di observasi tadi ya. Ini bisa di-combine sih. Waktu kita proses identifikasi ini, kita sambil bisa mencari mana yang bisa kita observe, siapa yang bisa jadi wawancarai. Dan ini ada kaitannya nanti waktu kita dalam proses teknik pengambilan sampel ya, teknik sampling yang nanti akan digunakan. Yang ketiga adalah distinguish type of interview based on mode and interactions. Jadi bedakan jenis wawancara yang nanti akan kita buat. Apakah kita mau melakukan itu dengan yang praktis, apakah kita akan menjaring informasi yang mendalam. Nah, itu silakan untuk ditentukan ya. Kalau kita mau menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur atau tidak terstruktur, itu bagaimana cara kita untuk berinteraksi. Collect data using adequate recording procedure. Usahakan selalu direkam ya. Proses perekaman ini akan membantu indera kita sih untuk mendengar, karena kan terkadang kita tidak bisa clear untuk mendengar atau memahami secara langsung, tapi di sisi lain tidak bisa kita kemudian menyela begitu saja apa yang dikatakan oleh informan. Jadi kayak pemilihan alat perekam yang lebih peka dengan suara-suara, meskipun diambil dalam jarak jauh, itu penting sih untuk dipertimbangkan. Design and use an interview protocol to guide interaction. Gunakan panduan wawancara ya, walaupun gini, panduan wawancara itu beda ya dengan yang tadi pedoman yang terstruktur ya. Kalau yang pedoman yang terstruktur ya kita memang secara pasti menanyakan itu semua tanpa harus ada variasi pertanyaan yang lain. Nah, sedangkan yang dimaksud di sini adalah pedoman yang membantu kita untuk tidak kehilangan arah ketika kita harus kehilangan topik pembicaraan ya. Tapi sebenarnya ini boleh dipilih sih, apakah peneliti itu menggunakan interview protokol atau enggak. Jadi ini tergantung dari tipe wawancara yang dipilih. Refine interview procedure through pilot testing. Jadi kalian tuh bisa untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat ya. Jadi lakukan uji coba dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan, terutama pertanyaan-pertanyaan yang membatasi atau mengarahkan informan tidak bisa menjawab pertanyaan dengan dalam. Oke. Locate a distraction free place for interview. Kalau lagi wawancara, usahakan cari tempat yang senyaman mungkin ya. Jauhkan dari gangguan-gangguan yang menghambat dalam proses wawancara. Obtain consent from the interview to participate. Ini penting, persetujuan mendapatkan izin dari yang diwawancara untuk berpartisipasi itu penting, dan secara resmi kalian bisa mempersiapkan lembar persetujuan gitu ya, bahwa sebatas mana, sejauh mana mereka bersedia untuk diwawancara. Berikutnya, as an interviewer, follow good interview procedure. Karena kita dalam ranah akademik, jadi harus mengikuti prosedur yang sesuai. Selesaikan wawancara itu dalam waktu yang tepat, sehingga
bisa dikatakan bahwa pewawancara yang baik itu adalah pendengar yang baik. Tidak selalu harus menyela dan kemudian mengoreksi apa yang dikatakan oleh informan. Decide transcription logistik ini hal yang penting sih gitu ya, setelah mendapat semua data. Kalau tadi dalam proses observasi kita melakukan pencatatan secara naratif gitu ya, secara lengkap, secara naratif, dan di sini adalah kita melakukan transkrip. Kita harus persiapkan dulu proses yang akan kita melakukan transkrip itu bagaimana. Apakah kita menggunakan secara manual, apakah kita menggunakan jasa, atau kita menggunakan teknologi yang memang memungkinkan untuk dilakukan dalam penelitian kualitatif. Bagian terakhir adalah terkait dengan etika. Apa yang perlu diperhatikan adalah informed consent. Jadi persetujuan ini sangat penting ya. Ini jangan lupa, jadi jangan diam-diam. Kedua adalah right to privacy. Hak pribadi dari mereka itu perlu juga mendapatkan persetujuan, sejauh mana mereka ingin disebutkan namanya, sejauh mana identitas mereka tuh mau diungkap. Itu perlu juga kita melindungi data pribadi dari informan kita. Protection for harm, jadi kita harus menjamin keamanan informan, baik itu secara emosi, secara fisik, karena secara ontologis tentunya kita punya kepentingan masing-masing ya dalam mencari sebuah realitas, sehingga karena kita memang sudah punya ikatan yang dekat dengan informan atau responden kita, sehingga keamanan mereka juga harus dijamin. Keamanan ini termasuk bagaimana menjaga kondisi emosional mereka, mental mereka. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu menyulut emosi dari informan itu sendiri. Baik, teman-teman mahasiswa, kita sudah belajar tentang pengumpulan data, yaitu observasi dan interview. Kalau saya boleh menyimpulkan, dalam pengumpulan data ini kita perlu memperhatikan asumsi atau landasan filosofis kita secara ontologis, karena apa yang ingin kita ketahui, apa yang ingin kita cari, itu akan menentukan metode yang akan kita gunakan. Apakah kita menggunakan observasi saja, menggunakan interview, atau mengkombinasikannya. Meskipun masing-masing dari observasi dan interview memiliki tipe-tipenya sendiri, memiliki jenis-jenisnya sendiri, memiliki prosedur-prosedurnya sendiri, yang pasti kedua metode ini bisa untuk saling melengkapi, terutama dalam proses menguji validitas dan reliabilitas. Dan jangan lupa, sebagai peneliti kualitatif, karena kita tidak terpisahkan oleh subjek yang diriset, kita perlu memperhatikan etika-etika yang memang sudah disepakati di dalam prosedur kualitatif. Selamat belajar teman-teman mahasiswa.